Hari-hari pertama setelah kembali ke Jakarta, suasana masih terasa biasa bagi Mamaya. Namun, menjelang malam, perlahan satu demi satu kejadian-kejadian ganjil mulai terjadi. Dimulai dari suara-suara samar yang terdengar seperti percakapan lalu berubah menjadi bisikan yang membangunkannya di tengah malam. Pada awalnya, dia berpikir jika itu hanyalah sebuah sugesti akibat terlalu lelah dan masih memikirkan kejadian di desa Karangjati. Tapi, semakin hari, suara itu semakin jelas walaupun tetap tidak bisa dimengerti sepenuhnya. Tidak hanya itu, di hari-hari berikutnya, mulai muncul kelebatan-kelebatan bayangan yang melintas cepat di sudut matanya setiap kali dia menoleh di kamarnya, di dapur, dan di lorong rumah. Saat lampu sudah dipadamkan, bayangan itu mulai berkelebat, dan yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah ketika dia melihat sosok bayangan itu berdiri mematung di sudut kamarnya tepat sebelum dia memejamkan mata. Suatu malam, Maya bermimpi dirinya kembali berdiri di antara dua beringin, tapi kali ini dia tidak sendiri. Di hadapannya berdiri seorang laki-laki muda mengenakan pakaian pejuang zaman dahulu. Wajahnya tidak jelas, namun sorot matanya penuh kesedihan. Di belakangnya berdiri barisan sosok-sosok lain, diam menunggu, membisu dalam luka masa lalu yang belum pernah selesai. Ketika dia terbangun, tubuhnya terasa dingin. Di telapak tangannya ada bekas tanah, seolah dia baru saja menyentuh bumi tempat di mana ia mengalami mimpi itu. Maya pun mulai sadar bahwa apa yang terjadi di desa Karangjati belum benar-benar selesai, dan setelah beberapa hari kemudian, Maya pun menceritakan kejadian-kejadian aneh yang dialaminya pada Bang Pian. Bang Pian mendengarkan cerita Maya dengan seksama. Raut wajahnya tidak berubah, tapi sorot matanya menajam, seperti sedang menyusun potongan-potongan kejadian yang selama ini belum utuh. Saat Maya menyebutkan dua pohon beringin, sosok laki-laki muda bersorot mata sedih dan tanah yang melekat di telapak tangannya. Dia tahu ini bukan sekedar mimpi, tapi ini adalah sebuah panggilan. Padahal mereka kan udah dapat apa yang dia mau ya. Tapi ngapa masih ada yang ngikutin Maya sampai kemari? Gumam Bang Pian dalam hatinya sambil terus memikirkan sesuatu yang mungkin terlupakan. Sekarang begini aja deh Mbak Maya, banyakin zikir aja sama doa, biar kagak diganggu sama makhluk yang kayaknya masih ngikutin Mbak Maya nih. Nah, ntar malam saya coba dah telusurin lagi ya. Kayaknya emang ada yang aneh dah dari tempat itu, ujar Bang Pian yang disambut anggukan kepala oleh Mbak Maya. Setelah bertemu dengan Mbak Maya di rumahnya, Bang Pian pun bergegas untuk menemui Ardi dan kembali meminta bantuannya. Saat itu, Ardi yang masih ada di rumahnya lalu meminta Bang Pian menjelaskan apa yang sebenarnya telah ia alami bersama Mbak Maya di desa itu. Bang Pian duduk bersila di lantai rumah Ardi, sementara Ardi mengambil segelas air dan menaruhnya di hadapan mereka sebagai media penghubung batin. Tanpa banyak bicara, Bang Pian mulai menutup mata, meresapi ulang jejak-jejak energi yang masih melekat padanya sejak kembali dari desa Karangjati. Ardi, yang sejak lama menjadi teman seperjalanan spiritualnya, ikut menutup mata, menyelaraskan nafas, dan mulai masuk ke ruang batin yang sama. Gelombang dingin menyusul perlahan, seperti selimut kabut tipis yang menyelimuti kesadaran mereka. Bayangan pohon beringin lahan sunyi dan sosok-sosok tak bernama kembali hadir, tapi kali ini dari balik kabut muncul sosok lain. Bayangan yang tidak berasal dari Karangjati, tapi seperti menempel di antara keduanya. Sosok itu gelap, matanya merah menyala, namun bukan dari para arwah yang meminta pengakuan. Makhluk gaib ini terasa berbeda, liar dan tidak seimbang, seolah memanfaatkan energi dari ritual yang sempat dilakukan di tanah itu. Ardi membuka matanya sekejap,
Wajahnya berubah tegang, dia menyentuh air di gelas lalu menaburkan sedikit garam dan mulai membaca doa dalam hati. Bang Pian tetap dalam posisi diam, namun di dalam hatinya dia mulai melacak dari mana sosok makhluk gaib itu masuk, dan jalurnya ternyata bukan dari lewang bambu petang, tapi dari salah satu benda yang dibawa pulang oleh Mbak Maya. Gambar samar, sebuah kain lusuh muncul dalam penglihatannya. Benda itu tanpa sadar terbawa dari lokasi dekat pohon beringin, terikat pada tas atau mungkin menempel di pakaian. Benda kecil tapi menjadi penghubung antara dua dunia. Bang Pian dan Ardi saling menatap saat mereka kembali membuka mata, dan tanpa perlu kata-kata mereka tahu jika ada satu hal kecil yang telah terlupakan atau terlewatkan, sehingga itu cukup untuk membuka celah antara dunia yang hidup dan dunia yang belum bisa pergi. Abang ngalah gini, ujar Ardi setelah membaca doa penutup dari penelusurannya tersebut. Ya, iya ya, gua gak nyangka kalau tuh makhluk yang minta persembahan di lawang bambu petang gua pikir tuh sosok bagian dari orang-orang yang dikubur di tanah yang mau dibikin pabrik. Tapi bukan ya, aduh, bisa berapa ini mau urusannya? Balas Bang Pian dengan wajahnya yang terlihat tegang. Tapi gue yakin Dadi, itu barang yang dibawa sama Maya. Bukan sengaja dia yang bawa diri, tapi kayaknya emang ada yang naruh di tasnya dah. Apa di mobil gitu sih? Imbu Bang Pian sambil mengingat-ingat kembali semua hal yang dialaminya di desa itu. Bang Pian perlahan mendudukkan kepala, jari-jarinya menyentuh lantai, menyerap kembali aliran energi yang sempat bersinggungan dengan benda pembawa gangguan itu. Di dalam hatinya, dia menajamkan niat, mengarahkan perhatian pada pusaran gaib yang masih tertinggal. Ardi duduk tenang dengan mata tertutup, memusatkan zikir pada titik lengah batin. Dari kedua tubuh mereka, gelombang tenang tapi kuat mulai mengalir, membentuk semacam ruang tak kasat mata yang terlihat bersih dari energi luar. Di tengah ruangan, air di dalam gelas kembali bergetar. Ardi mengangkat tangannya perlahan dan mengusap udara di depan wajahnya seperti membuka lapisan tipis yang menutupi pandangan batinnya. Dan seketika itu juga muncul penglihatan yang menggambarkan sebuah kantong kecil dari kain kusam tergulung rapat dan berisi serpian kuku, rambut, dan secari kertas tua. Benda itu bukan sekedar penghubung, tapi jebakan media yang digunakan oleh makhluk liar untuk menyusup diam-diam dalam balutan niat yang tidak pernah dimaksudkan. Bang Pian membentuk formasi jari tertentu, mengalihkan energi putih dari ujung jari ke arah penglihatan itu. Dia menembus batas ruang, membakar ikatan yang mengikat benda gaib itu pada dunia manusia, bukan dengan api fisik, tapi dengan api batin, cahaya dari aliran energi murni dan keteguhan keyakinan. Ardi juga melakukan hal yang sama. Dia menyalurkan getaran yang serupa dari hatinya langsung ke ruang benda itu berada. Mereka tidak membedakannya. Mereka memutus jalur makhluk itu dan memisahkannya dari sumber kekuatannya, lalu menutup seluruh jalur spiritual yang bisa digunakan untuk menempel. Perlahan, suara dengung halus mengisi ruangan, lalu menghilang begitu saja seiring lenyapnya sisa aura jahat yang sempat melingkar di sekitar mereka. Cahaya di ruangan kembali normal, tidak ada bayangan dan tidak ada tekanan batin, hanya keheningan yang damai dan gelas berisi air putih yang kini tenang kembali seolah tidak pernah terguncang. Satu gangguan berhasil disingkirkan, tapi di antara mereka berdua sudah terpatri kesadaran apa yang mereka hadapi bukan hanya arwah yang belum sempurna, tapi sebuah kekuatan besar dari sosok makhluk yang sering diberi persembahan-persembahan tertentu. Alhamdulillah, sekarang Maya udah aman bang, ucap Ardi sambil mengusap wajahnya. Ya tapi gue nyesel banget ya, ngapa gue terlalu percaya ya sama sosok yang pernah nempel di badannya si Maya ya, balas Bang Pian dengan wajah yang terlihat tampak bersalah. Gue yakin banget
Itu cuma akal-akalan dianya. Dia sengaja nunjukin tempat para korban yang dulunya dibuang di tanah punyanya Peteguh. Tapi ternyata dia punya niat buat tetap minta persembahan dengan cara nempel lagi di badan Mbak Imbu Bang Pian menjelaskan. Jadi maksud abang, kalau Mbak Maya sampai sakit, terus makhluk itu bakal minta syarat ke Pak Teguh buat ngelakuin persembahan. Gitu bang? Tanya Ardi penasaran. Nah itu dia, pas banget sama apa yang lu bilang. Gua ngapa bego amat ya Di? Ngapa baru sekarang gue sadar? Balas Bang Pian sambil menghela nafas panjangnya. Jadi ada kemungkinan nih ya, orang di desa itu tuh yang sengaja naruh barang itu biar dibawa sama Mbak Maya. Jadi emang dari awal orang itu kekeh bakal tetap ngadain persembahan di lewang bambu petang. Ujar Bang Pian yang mulai mengerti akar permasalahan yang sedang dihadapi. Ardi hanya mengangguk, namun sorot matanya tajam. Sementara itu Bang Pian terus berpikir keras dan mulai menyusun benang merah dari semua kejadian yang terjadi sejak awal. Perubahan sikap Mamaya yang tiba-tiba menjadi aneh dan bersikap keras dengan akan menuruti permintaan makhluk gaib tersebut, serta tekanan energi yang muncul di Jakarta hingga gangguan dari makhluk gaib yang bukan berasal dari golongan para arwah tidak tenang. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan yang lebih mengerikan dari apa yang ia kira sebelumnya. Ada pihak manusia yang secara sadar menjadi perantara atau bahkan penyembah dari sosok penghuni lowang bambu petang itu, sosok yang mungkin sudah sejak lama menjadi penjaga tradisi yang mewarisi persembahan demi persembahan sebagai bagian dari perjanjian gelap. Bang Pian menatap kosong ke arah depan. Namun dalam pikirannya, semua kepingan mulai menyatu. Sosok itu tidak hanya ingin diterima, dia ingin dilestarikan dan terus dipuja dan diberi tempat dalam dunia nyata lewat rencana pembangunan pabrik di desa itu. Dengan kata lain, pabrik itu tetap bisa berdiri asalkan mereka terus memberi persembahan-persembahan seperti apa yang mereka inginkan. Dalam diamnya, Bang Pian mulai memahami bahwa konflik ini jauh lebih dalam dari sekedar gangguan gaib atau arwah yang meminta pengakuan. Ini bukan sekedar tentang tanah angker yang dihuni oleh roh-roh yang belum tenang, tapi ini tentang warisan gelap yang sengaja dijaga agar tetap hidup, agar tetap punya pengaruh di dunia nyata. Mungkin seseorang atau sekelompok orang telah menjadikan lewang bambu petang bukan hanya tempat keramat, tapi juga ladang kekuasaan spiritual. Pembangunan pabrik yang disetujui banyak pihak juga hanyalah topeng, dan di balik rencana ekonomi dan pembangunan itu tersembunyi sebuah jalur kekuatan, sebuah celah yang bila dibiarkan akan membuka ruang bagi makhluk itu untuk bersemayam lebih permanen dalam kehidupan manusia. Bisa jadi sejak awal memang sudah direncanakan, bukan hanya agar Mbak Maya terpengaruh, tapi agar dia menjadi alat seorang putri dari pemilik lahan, pewaris kekuasaan yang jika dikendalikan dengan baik akan menjadi sumber energi baru untuk memperkuat ikatan gaib tersebut. Ardi yang kini duduk dengan tenang di sebelah Bang Pian ikut menyelami pemahaman yang sama. Mereka tahu langkah berikutnya bukan lagi tentang menangkal atau mengusir, tapi juga membongkar dan menemukan siapa yang menjadi penjaga tradisi itu, siapa yang selama ini diam-diam menaruh umpan, dan siapa yang sebenarnya ingin menjadikan desa itu sebagai pusat kekuatan di Tembaru. Enaknya apa gimana ya, Di? Apa kita langsung ke sono? Apa kita selesai dari sini aja ya? Tanya Bang Pian dengan wajahnya yang terlihat sangat serius. Ya, biar kagak ada yang curiga sih, enaknya kita main bersih aja, Bang. Jadi kalau seandainya semuanya udah beres, kitanya kan kesana jadi enak. Tinggal nyari tulang-tulang yang mungkin masih ada di tanahnya Pak Teguh. Balas Ardi dengan wajah penuh keyakinan. Kalau menurut lu begitu, bagaimana kalau nih malam kita langsung gas aja nih, biar cepet kelar nih urusan. Gue puyeng, pinta Bang Pian yang langsung disambut anggukan kepala oleh Ardi.
Baru saja mendapatkan sebuah kesimpulan tentang apa yang akan mereka lakukan, tiba-tiba saja telepon genggam Bang Pian bergetar tanda jika ada panggilan masuk, dan setelah mengambil handphone di saku celananya terlihat nama Pak Teguh yang ada di layar telepon genggamnya. Bentar di, Pak Teguh nelpon gue ini. Tumbenan amat. Biasanya dia minta si Pendi buat ngubungin gue kalau ada apa-apa, ujar Bang Pian yang disambut senyum oleh Ardi. Setelah berbincang melalui telepon genggamnya, wajah Bang Pian pun terlihat panik dan langsung menghampiri Ardi. Dia mengatakan jika saat ini kondisi Maya sedang tidak sadarkan diri dan terus berteriak dan juga mengamuk. Mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh Bang Pian, wajah Ardi seketika berubah serius. Senyumannya lenyap ditelan suasana yang mendadak menegang. Bang Pian memasukkan kembali handphonenya ke saku, lalu menarik nafas cepat, mencoba meredam kekalutan yang mulai menggerogoti pikirannya. Gua kayaknya kudu ke rumah Pak Teguh sekarang ini, ujar Bang Pian dengan tegas. Tanpa menjawab apa yang dikatakan oleh Bang Pian, Ardi pun langsung berdiri dan mengambil jaketnya yang tergantung di dinding dekat pintu. Tidak perlu banyak kata, keduanya sudah mengerti ini bukan sekedar gangguan biasa, tapi ini tanda bahwa sosok yang mereka curigai belum benar-benar menyerah dan bisa jadi sedang berusaha merebut kembali jalur yang telah mereka tutup. Bang Pian dan Ardi melangkah cepat keluar rumah, bergegas menuju ke arah tempat kendaraan terparkir. Siang itu, Bang Pian yang mengendarai mobil inventaris dari kantornya terlihat tegang di balik kemudi kendaraan tersebut. Di dalam mobil, suasana hening. Hanya terdengar deru mesin dan nafas yang saling menyusul. Pikiran mereka penuh dengan kemungkinan-kemungkinan yang lebih buruk. Jika makhluk itu bisa kembali begitu cepat, berarti ada celah yang kembali terbuka, dan mungkin juga ada seseorang yang mengendalikan sosok makhluk gaib tersebut. Sementara itu, di tempat lain, di sebuah kamar yang berada di lantai 2, Mbak Maya terbaring di ranjang empuk berbalut spray putih. Tubuhnya menggeliat dengan gerakan-gerakan tidak wajar. Keringat dingin membasahi pelipis serta lehernya. Meskipun pendingin ruangan menyala dan cuaca hari itu tidak begitu panas, tapi bukan itu yang paling membuat bulu kuduk orang-orang yang ada di rumah itu meremang. Yang paling menggetarkan hati dan membuat suasana mencekam adalah suara-suara yang keluar dari mulut Mbak Maya. Dia tidak hanya mengerang seperti orang yang kesakitan, tapi juga berteriak dalam bahasa yang sulit dimengerti, dan suaranya yang tidak seperti dirinya lagi. Kadang tinggi dan melengking seperti perempuan menangis, kadang berat dan juga parau seperti laki-laki tua yang menggerutu marah. Kalimat-kalimat yang terucap terdengar seperti mantra-mantra kuno, atau mungkin nama-nama yang tidak dikenal, nama-nama yang seolah memiliki beban sejarah yang panjang dan gelap. Kepalanya menggeleng cepat, seolah berusaha mengusir sesuatu yang menekan pikirannya. Matanya sesekali terbuka lebar, tapi kosong dan tidak fokus, sambil menatap langit-langit dengan sorot mata yang membuat siapapun yang melihatnya bergidik ngeri. Di sudut matanya ada air mata yang terus mengalir, entah karena kesakitan atau karena ketakutan yang tidak bisa dia sampaikan. Salah satu pembantu rumah tangganya yang bernama Ibu Narti, yang sudah bekerja puluhan tahun di rumah itu, hanya bisa duduk memeluk lutut di depan pintu kamar. Wajahnya pucat. Beberapa kali dia mencoba masuk, tapi tubuhnya seakan berat. Tangannya terasa gemetar walau hanya sekedar untuk memegang gagang pintu. Pak Teguh sendiri terlihat mondar-mandir di ruang keluarga bawah. Wajahnya cemas. Berkali-kali dia mencoba menghubungi Bang Pian, dan ketika akhirnya tersambung, suaranya terdengar nyaris putus asa. Di dalam kamar, lampu utama yang tadinya terang tiba-tiba meredup dengan sendirinya. Bayangan-bayangan panjang menari di dinding kamar, padahal tidak ada satupun yang bergerak. Udara berubah lebih dingin lagi, sampai uap nafas Mbak Maya terlihat samar di udara.
Langit sore tampak muram, seolah ikut menyimpan beban dari apa yang akan segera terbuka. Mobil yang dikendarai oleh Bang Pian dan Ardi berhenti perlahan di depan gerbang rumah Pak Teguh. Suara mesin dimatikan, tapi denting ketegangan justru makin terasa di udara. Tanpa kata, mereka berdua turun dengan langkah mereka yang cepat dan tergesa-gesa. Tidak ada waktu untuk basa-basi lagi. Mereka tahu ini bukan hanya tentang Mbak Maya, tapi ini tentang membuka kebenaran yang telah disembunyikan dengan darah dan janji gelap selama puluhan tahun. Begitu pintu rumah terbuka oleh salah satu penjaga, hawa dingin langsung menyambut, seperti kabut tipis yang menyusup ke pori-pori, membawa hawa dingin yang sangat menusuk. Namun, langkah mereka mantap, menapaki marmer rumah-rumah itu, melewati ruang tamu, dan langsung menuju ke lantai 2, tempat di mana Mbak Maya terbaring tanpa sadar. Suara-suara lirih mulai terdengar. Sebelum mereka mencapai pintu kamar, bukan suara orang biasa, tapi bisikan-bisikan yang terdengar samar dan saling tumpah tindih, seolah puluhan mulut berbicara sekaligus dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Bang Pian berjalan di depan, matanya menyipit dan nafasnya mulai memburu. Ardi beberapa langkah di belakang dan mulai terlihat merapalkan doa dalam hati. Setiap langkah mereka terasa seperti mendekati pusat-pusaran energi kegelapan, tapi bukan ketakutan yang mereka bawa, melainkan cahaya dari niat yang bersih dan keyakinan pada perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Begitu mereka membuka pintu kamar, gelombang energi hitam langsung menabrak mereka. Energi itu terasa berat dan sangat pekat, dan ruangan tempat Mbak Maya berada itu terasa seperti menjadi ruang batas antara dua dunia. Bang Pian langsung melangkah mendekat ke sisi ranjang Mbak Maya. Tubuhnya masih menggeliat, matanya terbuka lebar tapi tidak melihat. Di sudut ruang kamar itu, cermin bergetar pelan dan sosok makhluk gaib mulai terlihat samar berdiri di belakang tubuh Mbak Maya yang tergambar dari pantulan cermin tersebut. Ardi bergerak cepat ke arah cermin. Dia tidak memecahkannya, tidak pula menyentuh. Dia hanya berdiri di hadapan cermin itu dan memejamkan mata. Tangannya terangkat perlahan. Dengan telapak tangan kanan menghadap ke depan, energi hangat mulai merambat keluar dari dirinya. Sementara itu, Bang Pian mulai menutup mata dan masuk ke ruang batin, menjangkau sukma Mbak Maya yang sedang dijadikan tempat oleh sosok makhluk tak kasat mata. Setelah Ardi dan Bang Pian mengunci energi hitam yang ada di dalam tubuh Mbak Maya, perlahan tapi pasti hawa dingin dan mencekam di ruang kamar itu mereda. Tubuh Mbak Maya pun mulai berhenti bergetar dan akhirnya dia jatuh pingsan. Sosok ini yang abang ceritain tadi ya? Tanya Ardi yang menatap ke arah Bang Pian. Lah, bukan yang ini, Di. Ini mah belum pernah gue lihat. Yang kemarin nempel di badannya Maya, sosok perempuan tua, Di. Udah kisut teh. Balas Bang Pian yang membuat suasana menjadi lebih tenang. Bagaimana keadaan Maya, nak Pian? Tanya istri Pak Teguh yang berdiri di ambang pintu. Insya Allah baik, Bu. Udah, Ibu mah tenang aja. Pan di sini ada calon mantu ini yang lagi ngobatin Mbak Maya. Balas Bang Pian sambil melirik ke arah Ardi. Nah, sekarang siapa nih yang mau nemenin saya sama Ardi ke dalam? Soalnya pintu kamar kudu ditutup, Bu, biar tuh demit yang ada di sini kagak ngayap kemana-mana. Ibu Bang Pian membuat istri Pak Teguh menatap ke arah suaminya penuh tanda tanya. Biar saya sama Mas Pendi aja yang nemenin ya, Bu, ujar seorang perempuan muda yang merupakan salah satu asisten rumah tangga di tempat itu. Ya sudah nih, kalau memang kamu yakin dan tidak takut ya, balas Pak Teguh kepada perempuan yang bernama Ningsi. Nah, kalau begitu tutup dulu ya pintunya ya, biar cepat beresin urusan, pinta Bang Pian sambil tersenyum. Begitu pintu kamar ditutup rapat, suasana kembali senyap. Namun kali ini jauh lebih tenang dari sebelumnya. Tidak ada lagi hawa dingin yang menusuk, tidak ada bayangan melintas, hanya keheningan yang dipenuhi sisa-sisa energi yang baru saja dinetralisir. Cahaya lampu kuning temaram membuat ruangan itu tampak hangat,
seolah memulihkan luka yang ditinggalkan oleh sosok gaib yang tadi sempat menguasai. Lu takut kagak, Neng? Tanya Bang Pendi sambil berbisik. Bisaan aja nih Kang Cobek. Ya udah dapet yang bening aja dia. Celetuk Bang Pian membuat Ardi tersenyum. Udah deh Yan, lu kerjain aja kerjaan lu. Gua kan di sini cuma nemenin si doang. Balas Bang Pendi dengan wajah yang terlihat kesal. Lu kata mau ke kelurahan pakai segala ditemenin. Dasar lu buaya rawa. Sini, duduk sini deket gua biar cem-ceman lu megangin yang Maya. Pinta Bang Pian yang membuat Ningsi tersipu malu. Dengerin ya, ntar kalau ada apa-apa, Ningsi kagak usah takut. Kan di sini ada Yayang Pepen. Nah, jadi tugas Ningsi itu cuma nemenin Mbak Maya. Soalnya kalau cuman saya sama Ardi yang di dalam kamar, ntar dikiranya ada apa-apa. Ya buat jaga-jaga aja. Ningsi paham kan maksud Pak Pian? Ucap Bang Pian menjelaskan kepada Ningsi. Setelah itu Bang Pian duduk bersila di lantai yang dilapisi karpet perbadani tepat di sisi kiri ranjang. Sementara Ardi mengambil posisi tak jauh dari kaki Mbak Maya yang masih pingsan namun kini tertidur dalam keadaan tenang. Ningsi duduk di samping kanan Mbak Maya sambil mengusap wajahnya dengan penuh kasih sayang. Sementara itu Bang Pendi berdiri tak jauh dari pintu, diam tanpa bersuara, hanya menatap penuh rasa ingin tahu namun juga waspada. Kita maju bareng aja Bang, kagak usah ada yang jadi kiper. Soalnya saya udah pasangin pagar yang kuat ini, insya Allah aman, ucap Ardi menjelaskan. Ya lawakan gua dia pakai. Ya udah di, biar si Pendi aja yang jaga. Kalau gitu kita mulain dah. Ayo kita kemon, balas Bang Pian yang langsung memejamkan kedua matanya. Dalam keningan itu, Bang Pian mulai meraba kembali alur kejadian. Dia tidak bisa menghilangkan firasat buruknya sejak pertama kali dia merasakan keanehan di desa Karangjati. Sosok yang tadi keluar dari tubuh Mbak Maya bukanlah yang masuk dan mengikuti Mbak Maya, tapi sepertinya sosok itu adalah sosok lain yang dikirim oleh seseorang yang berada jauh di desa itu. Ardi dan Bang Pian yang sudah meraga sukma langsung melesat mengikuti jejak energi makhluk gaib yang baru saja mereka keluarkan dari tubuh Mbak Maya. Keduanya dapat mengikuti sosok makhluk gaib tersebut karena sebelumnya telah mengunci energi yang dimilikinya. Sukma, Bang Pian dan Ardi melesat cepat dan tak lama kemudian mereka sampai di sebuah tempat yang sudah sangat familiar bagi Bang Pian. Lah, ini mah rumah Pak Kandar di tempat gua sama Mama yang nginep sama si Pendi juga, ujar Bang Pian yang merasa terkejut dengan akhir dari energi sosok makhluk gaib yang telah mereka kalahkan sebelumnya. Bang Pian mengamati sekeliling rumah itu dengan seksama. Matanya menyipit. Meski mereka berada dalam wujud sukma, aura di sana terasa berat, bukan seperti rumah yang ditinggali warga desa biasa. Tapi ada lapisan lain yang tak kasat mata tapi sangat kuat, seperti pagar gaib yang menyelimuti tempat itu agar tidak terlihat oleh penglihatan yang awam. Pantesan aja dari awal gue udah ngerasa ada yang aneh sama di tempat, ujar Bang Pian lirih namun dalam wujud sukma. Kata-katanya langsung terhubung dengan kesadaran Ardi. Bang Pian melayang lebih dekat ke arah teras rumah, menatap pintu kayu yang tampak biasa namun memancarkan denyut gelombang energi gelap dari celah-celahnya. Wah, kata Pak Kandar nih cuma orang biasa. Elah bener-bener bikin keder gue nih. Tapi sekarang jangan-jangan selama ini dia nih yang jadi pintu buat persembahan yang udah dilakuin di desa ini. Gumam Bang Pian dengan wajahnya yang kesal. Tanpa saling bicara, mereka berdua masuk menembus dinding rumah itu. Di dalam, suasana terasa lebih pekat. Di ruang tengah tampak bayangan samar sosok lelaki parubaya sedang duduk bersila. Wajahnya samar dalam kabut tipis dimensi spiritual. Tapi dari bentuk tubuh dan energinya, Bang Pian langsung mengenali jika itu adalah sosok Pak Kandar. Namun ada sesuatu yang berbeda. Sorot mata batinnya kosong, tapi tubuh raganya seolah menjadi tempat penampungan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Bukan cuma naruh barang di tas Mbak Maya doang Bang, tapi saya yakin dia juga yang udah ngebuka jalan dari awal, ujar Ardi lirih. Saya pikir
Kamu itu cuma orang yang sedikit mengerti tentang hal gaib. Tapi ternyata kamu memiliki kesaktian yang cukup tinggi juga, ujar sosok Pak Kandar yang langsung membuka mata dan menatap ke arah Sukma, Bang Pian dan juga Ardi. Bang Pian dan Ardi sontak terkejut ketika dalam wujud Sukma mereka akan langsung disambut oleh kesadaran Pak Kandar sendiri yang ternyata mampu melihat dan berbicara dengan mereka meski di luar dimensi ragawi. Aura ruangan itu berubah drastis. Kabut spiritual mulai bergulung, menyelimuti tubuh Sukma, Ardi, dan Bang Pian dengan cepat. Ardi segera membaca doa perlindungan untuk mempertebal benteng sadar mereka. Bang Pian menatap tajam. Kini, tidak hanya dengan kewaspadaan, tapi juga kekecewaan yang dalam. Pak Kandar ngapa ngelakuin ini semua sih, Pak? Hah? Bukannya Pak Kandar setuju kalau tanah milik Pak Teguh dijadiin pabrik? Tanya Bang Pian dengan nada kecewa. Setuju, aku sangat setuju. Dan bahkan sudah sejak lama aku meminta Pak Teguh untuk membangun pabrik itu. Tapi dia terus menolak untuk memberikan persembahan. Dan ketika dia hampir mau, kau datang ke tempat ini, lalu menolak juga permintaan kami. Balas Pak Kandar dengan tegas. Di tanah ini, sebuah tradisi ada. Dan ada juga leluhur yang menjaga desa. Dan aku diminta untuk menjaga tradisi itu. Imbu Pak Kandar lagi menjelaskan. Oh, jadi dari awal Pak Kandar juga tahu kalau tempat yang mau dibangun untuk pabrik, tempat yang banyak jasa terkubur. Tanya Bang Pian menegaskan. Kamu sudah tahu jawabannya. Dan sekarang saya beri kesempatan sekali lagi. Sampaikan kepada Pak Teguh untuk memberi persembahan itu. Saya yakin kalau hanya untuk membeli seekor kerbau, beliau pasti mampu. Dan untuk selanjutnya, persembahan akan digantikan dengan ayam jago berwarna putih di setiap malam Jumat Kliwonnya. Balas Pak Kandar dengan tegas. Terus kalau saya tetap nolak bagaimana? Ayo, tanya Bang Pian yang tak kalah tegas. Maka aku akan terus mengganggu keluarga Pak Teguh sampai dia mengerti apa yang aku dan warga desa inginkan. Balas Pak Kandar yang langsung mengarahkan tangannya ke arah Sukma, Bang Pian seolah menyerang dengan kekuatannya. Gelombang energi yang keluar dari tangan Pak Kandar menghantam ke arah Bang Pian dan Ardi seperti badai. Sukma mereka terguncang namun tidak terbental, akan tetapi Ardi yang sedari tadi sudah bersiap langsung melemparkan tasbih kayunya ke arah Pak Kandar. Dan dalam sekejap tasbih gaib itu berubah menjadi besar lalu berusaha mengikat tubuh Pak Kandar. Pak Kandar yang ternyata memiliki kesaktian tinggi itu membalas serangan Ardi. Sebuah benda pusaka berbentuk tombak kecil melesat ke arah tasbih kayu yang bentuknya sangat besar itu, lalu saling beradu energi satu dengan yang lainnya. Dentuman energi terdengar menggelegar dalam ruang batin itu seakan dua alam bersinggungan keras. Tasbih kayu milik Ardi yang berasal dari pemberian sosok kakek Abdullah berputar cepat di udara membentuk lingkaran cahaya yang menahan serangan tombak pusaka Pak Kandar. Getaran dari adu kekuatan itu menciptakan percikan cahaya berwarna keperakan dan merah darah menyinari seluruh ruang spiritual dengan aura yang membuat dada sesak. Bang Pian yang sempat terguncang kini kembali berdiri tegak. Dengan gerakan tenang namun pasti, dia mulai mengeluarkan energi murninya untuk membantu Ardi. Hantaman energi mulai dilesakan Bang Pian ke arah tubuh Pak Kandar hingga membuatnya sedikit kewalahan. Melihat apa yang sedang dilakukan Bang Pian, Ardi segera menyalurkan energi tambahan ke tasbih kayunya yang kini mulai menyatu dengan energi murni milik Bang Pian. Beberapa saat kemudian, lingkaran tasbih itu akhirnya menjerat tubuh Pak Kandar. Meski masih dalam wujud Sukma, tubuhnya mulai kaku. Namun, aura gelap di sekelilingnya justru semakin membesar seakan ada sesuatu yang jauh lebih kuat di dalam dirinya yang belum dilepaskan. Tak lama kemudian, suara berat dan juga dalam keluar dari mulut Pak Kandar. Bukan suara manusia, suara itu terdengar seperti sosok makhluk yang memiliki kekuatan besar. Kalian pikir kalian bisa mengurungku? Aku sudah ada di desa ini sebelum kalian lahir. Tradisi ini
dibangun di atas darah, dan darah akan terus mengalir sampai gunung merunduk dan langit pecah, ujar suara sosok yang berasal dari tubuh fisik Pak Kandar. Wajah Pak Kandar berubah, matanya membarat dari tubuhnya, keluar bayangan besar dengan dua tanduk menjulang dan mulut menganga penuh kabut pekat, dan ternyata sosok inilah yang selama ini menerima persembahan di lewang bambu petang. Langit-langit rumah Pak Kandar tampak merekah dan tanah di bawah mereka bergetar. Sosok itu menjulang bukan hanya dalam ukuran tapi dalam getaran kekuatannya. Tanduknya seperti akar tua dan dari mulutnya keluar taring yang sangat panjang. Ardi mundur satu langkah, bukan karena takut tapi untuk menyesuaikan ruang energinya. Dia tahu serangan yang dilakukan harus benar-benar tepat. Jika sembarangan maka itu hanya akan memperkuat sosok musuhnya. Sosok bertanduk itu menggaum dan dari mulutnya keluar gelombang energi yang menyerang Ardi dan Bang Pian. Namun pagar pelindung gaib yang telah dibuat Ardi sebelumnya mampu melindungi tubuh sukma mereka. Sebelum membalas serangan itu, Ardi menatap ke arah Bang Pian sambil menganggukkan kepalanya, dan Bang Pian yang sudah terbiasa dengan situasi seperti itu membalas anggukan Ardi. Dia memejamkan mata, mulai melantunkan doa untuk melemahkan energi dari makhluk gaib tersebut. Lantunan ayat-ayat suci membuat tubuh Ardi dan Bang Pian semakin menyala terang, dan bersama dengan itu muncul energi besar yang menggulung gelombang energi hitam yang terus menyerang keduanya. Energi yang muncul dari dalam tubuh Ardi dan Bang Pian terlihat seperti pusaran angin yang menyala dan terus melumat kekuatan dari makhluk tersebut. Perlahan tapi pasti, kekuatan makhluk itu berkurang, dan beberapa saat kemudian makhluk gaib tersebut meraung, tanda bahwa kekuatannya berhasil dilumpuhkan. Sosok makhluk yang memiliki kesaktian tinggi itu tidak pernah mengira jika kedua manusia yang dihadapinya memiliki kekuatan yang sedemikian besar dan sangat selaras. Perlahan tapi pasti, tubuhnya terpecah dan kabut hitam keluar dari bagian punggung, wajah, dada, lalu mulai melurus seperti abu yang ditiup angin. Setelah sosok makhluk gaib itu dapat dimusnahkan, kesadaran Pak Kandar pun kembali, tapi tubuhnya terlihat lemah. Dengan langkah pelan, Ardi dan Bang Pian mendekati tubuh Pak Kandar yang kini terbaring lemah di lantai rumahnya. Cahaya dari sukma mereka perlahan meredup, berganti dengan keheningan yang hanya diisi oleh nafas Pak Kandar yang tersengal-sengal. Wajahnya pucat, seperti terpapar dingin gunung, dan matanya masih menyisakan sisa ketakutan yang dalam, seolah baru saja kembali dari jurang gelap tak berbatas. Bang Pian berjongkok di sampingnya, menatap dengan perasaan campur aduk. Ada rasa amarah, kecewa, sekaligus rasa iba. Pak Kandar, ucap Bang Pian pelan. Pak Kandar membuka mata, pandangannya terlihat kosong, lalu perlahan kembali tenang. Tatapannya langsung jatuh ke wajah Bang Pian dan Ardi. Bibirnya gemetar, lalu dengan suara parau dia berbisik, Saya masih hidup, bisik Pak Kandar dengan suara lirih. Ya Pak, bukan cuma masih hidup, tapi Pak Kandar juga kudu sadar kalau semua yang Bapak lakuin udah terlalu jauh, balas Bang Pian dengan tegas. Pak Kandar memejamkan mata, ada air yang mengalir di sudut matanya. Saya tidak punya pilihan lagi, Kang Pian. Apa yang saya lakukan ini adalah tugas dari orang tua saya, dan saya hanyalah penerus dari juru kunci lewang bambu petang, balas Pak Kandar menjelaskan. Sekarang Pak Kandar dan warga desa sudah terbebas dari jerat perjanjian para sesepuh yang meminta bantuan kepada sosok makhluk gaib itu, Pak. Karena makhluk itu sudah kami musnahkan, sambung Ardi yang membuat Pak Kandar terkejut. Pak Kandar menghela nafas dalam, seperti baru saja terlepaskan beban berat yang menghimpit dadanya selama puluhan tahun. Matanya berkaca-kaca, bukan karena kesedihan atau ketakutan, melainkan karena merasakan sebuah kelegaan yang perlahan menyelinap. Dulu saya pikir saya yang menyelamatkan desa ini, ucap Pak Kandar dengan suara lirih. Waktu kecil, saya dengar sendiri suara dari balik lewang itu. Saya dipilih
diberi penglihatan, dan semua orang tua saya bilang itu adalah warisan, dan itulah yang akan menjaga kami dari gagal panen, penyakit ataupun bencana. Ibu Pak Kandar sambil membayangkan sebuah masa di masa lampau. Dan Bapak percaya begitu aja? Tanya Ardi pelan. Saya pikir itu memang jalan hidup saya. Tapi makin lama, persembahan makin banyak, permintaan makin aneh, dan saya tahu saya sudah bukan juru kunci lagi. Tapi saya hanyalah penjaga bagi makhluk yang makin kuat itu. Pak Kandar memejamkan mata sejenak, lalu membuka matanya dan menatap ke arah Bang Pian dan juga Ardi. Dari tatapannya sudah terlihat jelas sebuah kesadaran dan juga penyesalan. Kalau begitu, saya akan bantu apapun yang kalian perlukan. Kalau saya masih bisa menebus semua ini, katanya lirik. Ya kita mah tetap pada rencana kita yang udah saya jelasin itu Pak. Kita kudu cari tuh tulang-tulang dari orang-orang yang ada di tanah milik Pak Teguh. Nah, abis itu tentunya nih pabrik bakal secepatnya dibangun. Kan demi kemajuan desa ini juga, balas Bang Pian menjelaskan. Setelah itu, Bang Pian dan Ardi berpamitan pada Pak Kandar dan sukma mereka melesat kembali ke tubuh mereka masing-masing. Tubuh Ardi dan Bang Pian yang sejak tadi duduk bersila di kamar Mbak Maya tiba-tiba bergerak pelan. Suasana kamar yang sebelumnya terasa berat kini jauh lebih ringan, bahkan hampir terasa damai. Ningsi dan Pendi yang sejak tadi menemani mereka di dalam langsung berdiri dengan raut wajah lega saat melihat keduanya mulai membuka mata. Ardi menarik nafas panjang seperti baru saja keluar dari mimpi yang dalam dan melelahkan, sementara Bang Pian mengusap wajahnya dengan tangan lalu menatap ke sekeliling ruangan. Alhamdulillah, udah pada balik lagi loh, ujar Bang Pendi yang merasa sangat lega kala itu. Alhamdulillah, urusan sama tuh makhluk udah beres. Tapi kita belum benar-benar kelar, Pen. Masih ada sisa-sisa energi negatif yang kudu kita bersihin, balas Bang Pian sambil menatap ke Ardi. Yang penting Maya sudah aman sekarang, ujar Ardi yang membuat Bang Pian berdeham sambil tersenyum. Jadi dah mantunya orang kaya. Antaran lu bakal jadi bos gua, bisik Bang Pian yang membuat Ardi tersenyum. Tidak lama kemudian, Pak Teguh dan istrinya masuk ke kamar. Tatapan mereka yang penuh harap dan kecemasan segera berubah menjadi kelegaan saat melihat Ardi dan Bang Pian berdiri dengan tenang. Gimana Bang Pian? Apa sudah selesai? Tanya Pak Teguh penasaran. Alhamdulillah Pak, sekarang Maya udah aman. Gangguan yang paling besarnya udah kita blokir Pak. Balas Bang Pian tersenyum. Alhamdulillah, makasih Bang Pian. Saya berutang budi besar sama Bang Pian, balas Pak Teguh sambil menatap ke arah Mbak Maya yang akhirnya kembali tersadar. Lah, bukan sama saya Pak, tapi sama ini nih, sama Ustadz Ardi. Soalnya dia nih yang ngeberesin, bisik Bang Pian sambil melirik ke arah Ardi. Ardi itu anak baik ya Pak, soleh banget, ibadahnya jempolan. Elah, cocok banget bakal dijadiin mantu. Ibu Bang Pian dengan suara lirih yang membuat Pak Teguh tersenyum sambil menepuk-nepuk pundaknya. Selang beberapa hari kemudian, Pak Teguh pun meminta pada Bang Pian, Ardi, dan juga Bang Pendi untuk datang ke rumahnya. Pemilik banyak perusahaan itu mengundang mereka untuk makan malam bersama sekaligus membicarakan masalah pembangunan pabrik di Desa Karangjati. Dan dalam perbincangan malam itu, Pak Teguh memutuskan untuk secepatnya membangun pabrik tersebut. Selain itu, Pak Teguh dan istrinya pun melakukan perbincangan dengan Ardi setelah membahas soal pabrik, dan sepertinya hubungan Ardi dan Mbak Maya akan berlanjut ke jenjang yang lebih serius setelah Pak Teguh dan istrinya memberikan restu.